Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu para jamaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita awali suruk atau subuh barokah ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu para jamaah, adik-adik dan anak-anak yang dirahmati Allah. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah melimpahkan banyak sekali kenikmatan dan juga karunia yang banyak, yang besar kepada kita semua. Walaupun pancaroba, walaupun batuk-batuk, tetap kita semangat untuk subuh barokah. Semoga dengan kesulitan-kesulitan semakin besar pahala kita, karena memang pahala itu berbanding lurus dengan kesulitan untuk mengerjakannya. Maka dalam bahasa Jawa, eneng kriwian ning ya eneng grojokan. Ada orang itu yang amalnya sedikit tapi pahalanya besar karena memang masakoh atau kesulitannya besar. Tapi juga ada orang yang beramal itu banyak tapi pahalanya kecil karena memang mudah untuk mengerjakannya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan seluruh kaum muslimin termasuk kita semua. Semoga nanti kita berharap bisa berjumpa dengan beliau, kemudian diberi syafaat, bahkan bisa masuk surga bareng-bareng sama beliau. Bapak dan Ibu, marilah kita lanjutkan materi kita tentang akidah, mizanul akidah. Kita perbaiki tasawur kita perbaiki keyakinan yang tertancap dalam hati kita sesuaikan dengan akidah Islamiyah yang diperintahkan Allah dan diperintahkan Nabi Muhammad SAW. Orang-orang dahulu atau orang-orang salaf itu lebih memprioritaskan memperbaiki amal daripada memperbanyak amal. Lebih mengutamakan memperbaiki kualitas amal daripada memperbanyak kuantitas amal. Karena yang sedikit kalau itu benar itu namanya makbul. Sampai-sampai kita berdoa kepada Allah setiap pagi disyariatkan oleh Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yaitu Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Wa amalan mutaqabbalan itu sudah benar niatnya, sudah benar harapan atau rojaknya, sudah benar juga syariat kaifiyah untuk melakukannya. Maka namanya memperbaiki amal itu memenuhi daripada syarat-syarat baik lahir maupun batin, dan juga mengikuti atau itibak kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Dalam bab ini, bahwa akidah itu akan memegang peranan yang sangat penting. Akidah itu sebagai tolak ukur daripada diterima dan ditolaknya amal. Akidah itu menjadi pemberat dan juga sah dan tidaknya sebuah amal. Akidah itu akan dipuji dan dimurkainya Allah. Disitulah letak akidah yang harus kita yakini.
sebagaimana kemarin kita sudah mempelajari tentang aliran-aliran atau tarikh akidah yang melenceng dari zamannya Nabi Idris alaihi salam, yang mereka membuat patung-patung nenek moyang mereka, kemudian mereka peringati sampai kemudian bergesernya irodah yang semula itu hanya menghormati kemudian sampai mengagungkan, dan kemudian menjadikan patung-patung nenek moyang mereka itu menjadi alihah, menjadi tandingan-tandingan, dan juga menjadi andat, tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu zamane Nabi Idris itu masih dekat dengan Anbiya wal Mursalin, apalagi hari ini kita jauh dari Nabi Muhammad saja sudah minimal 1400 tahun. Kita ini dari sumber nubuah, sehingga kita ini apalagi di khususnya akhir zaman ini setelah perang salib adanya Ghazwul Fikri. Kalau perang salib itu malah kadang-kadang bisa menaikkan moralitas akidah, karena kemudian timbul konfrontasi. Tapi kalau kemudian yang namanya Ghazwul Fikri atau perang pemikiran yang kita dapati, ini adalah hasil daripada perang salib tanpa senjata dari zaman perang salib 1, 2, sampai 3, kemudian berlanjut menjadi perang dunia 1, 2, kemudian menjadi dijajakannya dan dijejalkannya sistem-sistem kufur di negeri-negeri kaum muslimin. Maka kalau kita dapati iki wong Islamnya mayoritas di Indonesia itu, tapi kosong daripada keyakinan-keyakinan yang melatar belakangi ghirah untuk menegakkan Islam. Bahkan sampai-sampai sekarang banyak sekali bermunculan baik di media sosial maupun media mainstream orang yang mengaku Islam tapi tidak malu-malu dan tidak takut-takut untuk menistakan syiar-syiar Islam. Yang pertama kali diserang adalah mereka-mereka yang melakukan dan juga menjunjung tinggi Islam itu, sehingga mereka ini disebut radikalisme. Padahal radikal itu adalah sebuah sebutan yang sebetulnya itu konotasinya bagus, di mana orang militan, ya, orang yang jiddiyah itu adalah bagus. Karena apa? Memegang teguh ajaran Islam. Tapi sekarang di framing jahat bahwa yang namanya radikal itu suka berbuat onar, tidak rukun dengan yang lain. Orang-orang yang kemudian ingin menegakkan Islam secara utuh kemudian dilabeli dengan label-label yang buruk. Justru yang melabeli ini adalah dari kaum muslimin yang tadi disebut tidak malu-malu untuk menistakan Islam. Nah inilah orang-orang kemudian merasa bahwa Islam itu ya sebagian yang hari ini disetujui oleh umat ini, yang disetujui oleh penguasa, yang kemudian diajarkan secara umum. Maka di pagi yang indah, pagi yang cerah ini, setelah kita kemarin mengetahui tarikh daripada akidah, kemudian munculnya dan diturunkannya para anbiya wal mursalin untuk meluruskan daripada keyakinan yang seharusnya dimiliki manusia secara fitrah, ya. Kemudian berlalunya waktu setelah Nabi Muhammad diturunkan menjadi anbiya yang akhir, penutup daripada Rasul. Nah, kemudian berlalunya waktu timbul lagi kesesatan-kesesatan. Yang kesesatan-kesesatan itu serta penyimpangan-penyimpangan itu di sini disebutkan karena beberapa motivasi dan beberapa faktor. Ada 7 faktor yang melatar belakangi kenapa hari ini kaum muslimin itu dalam tanda kutip tidak mau melaksanakan ajaran Islam. Ning mereka itu ketika disuruh keluar atau menyatakan diri bukan seorang muslim, mereka tidak mau. Ya, mereka itu mencela satu syariat yang syariat ini dari Islam, dan mereka mau menerima atau qabul dengan
ajaran-ajaran Islam yang lain. Itu kalau ngepasi hari raya Idul Fitri, mereka berbondong-bondong untuk merayakannya. Kalau Nabi Muhammad itu ada maulid, mereka kemudian membuat apa itu ucapan selamat itu apa? Trembol. Ucapan selamat pakai foto itu loh. Ya, di sosial media mereka. Tapi ketika kemudian mereka diajak untuk melakukan yang paling esensi daripada Islam ini, kemudian mereka mengatakan kepada saudaranya, ora sah dadi radikal, ora sah dadi fundamental, apalagi ora sah dadi teroris. Nah, inilah yang terjadi. Mengapa mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan seperti itu? Yang pertama adalah di sini karena kejahilan. Jahil itu bukan karena dia itu mungkin punya IQ di bawah rata-rata. Jahil itu adalah mereka itu tidak memahami hakikat akan sesuatu, itu sudah cukup dikatakan jahil. Walaupun mungkin mereka itu profesor atau doktor S1, S2 sampai S-kopior. Ya. Mereka dikatakan cukup jahil karena apa? Mereka tidak memahami bahwa Islam itu di samping harus diucapkan di lisan juga diyakini dalam hati, dan mereka harus memperjuangkan dan mengamalkan lewat amalan-amalan. Dan konsep Islam itu bukan hanya sebagai etika-etika sosial yang hanya mengatur antara hamba dengan Tuhannya di pojok-pojok masjid, yang mereka kemudian pakai kopiah, pakai sarung, berjanggut atau tidak berjanggut. Bukan seperti itu. Tapi dinul Islam itu adalah salah satu konsep yang komprehensif yang mengatur kehidupan manusia. Ini yang tidak dipahami, sehingga mereka yang diarai sekuler nggak mau, tapi mereka memisahkan mana yang harus diatur dengan agama dan mana yang tidak diatur dengan agama, sehingga ada kanalisasi, ada namanya pengadilan negeri dan ada pengadilan agama, ada yang namanya bank syariah dan ada yang namanya bank bangtut, ada yang namanya harus ini jangan membawa-bawa agama dalam rapat RT, baik RT tingkat bawah maupun tingkat atas, namanya MPR DPR. Yang namanya peraturan-peraturan yang berbau perda syariah itu kemudian direduksi sedemikian rupa. Ini kebodohan. Mereka tidak paham bahwa Islam itu kalau mau selamat, perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Jadi harus masuk Islam, mengakui Islam, mengamalkan Islam secara totalitas. Walaupun skala prioritas kemampuan itu wattaqullaha mastata'tum, melakukan semaksimal kemampuannya. Lah, keyakinan bahwa selain Islam itu adalah wala tattabi'u syaiton, bahwa jalan-jalan yang lain itu adalah jalan syaiton, ini belum dipahami oleh kaum muslimin yang banyak ini, yang mayoritas ini, sehingga mereka kemudian tidak mau melakukan Islam secara kafah. Jangankan untuk melakukan atau mengamalkan, untuk sekedar mempelajari saja mereka itu enggan. Kita buat survei misalkan, katanya Badan Sensus Nasional itu mengatakan sekarang ini 70 sekian persen itu Indonesia itu muslim. Tapi dari 70 sekian itu kita harus memilah dan memilih dari kualitasnya, misalkan sing sholat berapa, yang tahu akan Islam dengan minimal standar itu berapa, ya, yang kemudian mau berjuang untuk memperjuangkan dalam arti yang sebenarnya berapa. Nah, itu bisa dihitung. Itulah sebetulnya sensus yang keliru. Nah, maka kita dapatkan masjid yang megah di kampung-kampung, di desa-desa, di kota-kota, itu kalau sholat yang menjadi barometer daripada diamalkannya Islam itu kemudian tidak penuh, ya, tidak penuh walaupun mayoritas.
Lah kalau secara logika itu kalau 75% atau 70% itu minimal umpama oh ini yang sibuk 30%, tinggal berapa? Tinggal mungkin 40% gitu. Nah, akan kita dapati masjid-masjid itu minimal sudah penuh karena 70 dikurangi 30 itu mungkin kerja atau mungkin sakit itu paling banyak. Maka yang 70 kemudian menjadi 40 itu wah, masjid-masjid penuh. Nah, kalau di sensus misalkan di Tirtamaya itu berapa kakak yang mencakupi daripada Masjid Raudhah ini? Misalkan 100 kakak, laki-lakinya mungkin dibuat 100 dikurangi 30 berarti 70 orang. Nah, tapi kita dapatkan yang Pak Imam ya Pak ribut, yang Pak ribut ya Pak. Ya, cuma itu saja toh. Lo lagi. Ya. Kenapa yang lain tidak? Karena kejahilan ini. Bahwa seolah-olah itu sholat itu menjadi sunnah. Ini minimal. Itu. Yang maksimal apa? Rumangsane yen wis Islam ngono kuwi ya wis. Itu hanya di KTP, di status mereka. Padahal kalau kita nanti runut di fadilah sholat itu, wah, kita berat meninggalkan satu sholat dengan sengaja tanpa udzur. Ya, sholat sholat jamaah saja. Jadi orang itu mampu berjamaah, tapi nggak berjamaah, nggak ada udzur, itu disebut dengan orang fasik. Orang fasik itu orang sakit hatinya, sakit rohaninya, sakit imannya. Ya, kita hari ini yang hadir di sini itu sehat badannya. Bagaimana kalau sakit? Mesti dirawat di rumah sakit kalau berat. Kalau fasiknya itu berat, itu di rumah sakit. Minimal kalau kemudian dia itu fasiknya ringan, itu dirawat di rumah. Tapi mereka nggak mau merawat jiwa-jiwa mereka. Mereka lebih merawat daripada badan-badannya. Wah, ini model batuk baru ini, Omikron. Ya, yang akhir-akhir ini kan banyak. Saya itu kalau pas ngisi sholat di dalam sholat itu mesti wong watuk itu. Ini tadi juga ya, do watuk. Lah, ketika kita itu tidak memperhatikan jiwa kita, berarti orang ini jahil. Saya ini dalam keadaan apa toh? Itu. Sebagaimana kita nggak pedulinya pada rohani atau jasmani kita. Orang dikatakan orang ini bodoh. Apa? Ngerti loro watuk gitu, nggak leren-leren, malah nyambuti gawe ngantek wengi. Ngerti orang ini bahwa dia itu sakit flu berat itu. Kemudian sampai nggak mempedulikan badannya, kemudian hanya ini apa yang dikerjakan misalkan goes ya goes, kerja ya kerja gitu kan. Orang dikatakan bodoh. Sampean ki loro kok ora leren gitu. Kok bangetan men gitu. Nah, ini namanya kebangetan. Yang kedua, kenapa mereka itu meninggalkan ajaran Islam sampai kemudian mereka hanya puas dengan status saja karena mereka ini fanatis Buddha. Fanatis buta. Jadi, fanatik. Jadi ketika mereka itu dari daerah-daerah tertentu yang kemudian seperti itu, keyakinan daripada agamanya, ya sudah. Mereka kemudian tidak mau menerima daripada ajaran Islam yang lain. Kalau kita di sini sudah alhamdulillah strata pendidikannya itu sudah apalah di atas rata-rata. Nah, mungkin kita ke Boyolali, ya ke Temanggung sana pedalaman. Gitu. Kebetulan saya ada tugas di daerah Paraan di dekat Gunung Sindoro itu. Nah, di sana itu lulusannya itu paling SD. Itu saja wis ampuh gitu. Kemudian ketika itu daerahnya sudah jadi, wah, hafal Quran, Pak. Hafal Quran, suaranya bagus-bagus, tapi ya SD. Gitu. Lah sing ora gelem nang masjid, ya mung SD tok, enggak punya kemampuan untuk ulumuddin. Ya. Jadi banyak seperti daerah-daerah seperti itu. Kemudian mereka itu turun temurun. Kemarin saya itu disambati sama teman di daerah Tinom sana, Pak.
Itu ada masjid baru, minta son apa itu toa itu, kemudian tak carikan donatur, alhamdulillah dapat, tak antarkan sana gitu. Alhamdulillah ternyata di sana itu masjidnya jauh-jauh. Lah masjid yang baru itu biasanya itu orang-orangnya hanya 1-2 yang ke masjid yang lama gitu. Ternyata setelah dibuat itu kemudian mereka itu pada ke masjid jadi banyak. Dikira itu kemudian pecah jamaahnya, ternyata di sini tambah baru-baru, di sana juga tetap itu. Ya, satu hal yang kemarin apa namanya saya ambil pelajaran itu. Di sana itu ya gelem nang masjid, tapi masalah bongsone bersih desa, rasulan, itu semua amalan-amalan yang turun temurun. Mereka fanatik kepada apa namanya orang tua mereka. Nah itu di situ ada pohon besar itu, kemudian dikasih pagar bambu, habis itu dikasih kain putih gitu. Nah, nanti kalau Selasa yen wong Jawa itu Selasa Legi itu namanya anggoro manis gitu. Kalau Rebu Legi itu namanya apa itu sukro manis itu. Meneke gitu, rasulan namanya. Mereka itu pakai nama-nama Islam, tapi yang disebut itu bongsone sing ora ketok dari sisi agama itu, ini adalah andad, tandingan Allah. Sing bau reksa itu, sing apa kuwi itu ya demit semua. Ya, kalau bahasa kita ya jin lah. Dan demit kan enggak ben zaman biyen, sekarang enggak ada demit. Karena apa? Sudah pakai AC ya. Adem. Nah, demit atau setan yang dibeset isine ketan. Nah, demit jarwo dosa. Yang ketiga, jadi mereka itu dalilnya ini, mereka itu fanatik kepada orang tua mereka. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Ketika mereka itu diajak ayo mengikuti agama yang turun itu dengan lurus hanif, mereka tidak mau. Qalu, mereka berkata itu, kami mengikuti bapak-bapak kami itu. Kalau sekarang, kalau dulu zamannya Pak Harto itu mengikuti budaya adiluhung, maka kemudian nama-nama itu dibuat. Pak Harto itu pengen memunculkan supremasinya Majapahit gitu. Seperti geraha itu di mana? MPR, gedung MPR itu semuanya pakai geraha. Nah, kemudian ada yang memunculkan supremasi misalkan supremasi Kediri, supremasi Demak itu. Bukan berangkat daripada Islam. Itu. Walaupun Demak itu Islam. Itu, tapi supremasinya itu bukan supremasi Islam tapi kefanatikan. Nah, ini harus diluruskan. Nah, ya lumayan toh timbangannya supremasi Hindu atau Buddha. Iya, gitu. Tapi juga niatnya tetap keliru. Makalah Islam itu seperti itu. Walaupun itu dipandang itu syar'i sebagaimana rasulan itu kan, kemudian manakiban itu dalam sisi nama-nama bagus, tapi esensinya itu tetap salah dalam niat. Yang ketiga adalah taklid buta. Ya, tadi kita sebutkan taklid itu mengikuti ulama, kiai, ustadz yang kemudian menjadi klik bagi dirinya, kemudian tapi buta gitu loh. Taklid itu baik. Dalam fikih taklid itu orang-orang awam seperti kita itu taklid namanya. Karena tidak bisa jadi mujtahid. Nah, taklid yang betul itu apa? Taklid namanya taklid mustadlil. Taklid tapi mengerti, tahu akan dalilnya. Berarti faham, aku ikut kepada Imam Syafi'i, aku ikut kepada Imam Maliki, aku ikut menjadi pengikutnya madhab mungkin Hanafi, tapi aku tahu ini dalilnya. Gitu. Itu namanya taklid mustadlil. Adapun yang salah adalah taklid buta, di mana dia itu pokoknya, ya, pokoknya, gitu. Nah, kemudian kalau berdebat nggak mau kalah orang yang taklid buta itu.
Padahal yang namanya fikih itu, namanya apa? Fikih itu kan pemahaman, ijtihadnya seorang ulama untuk mengamalkan satu amalan Islam atau ibadah atau apa saja dalam Islam ini supaya mudah, gitu. Maka kita kan minta kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Fahma itu kefahaman. Nah itulah fikih namanya. Maka kalau kita itu memandang fikih secara apa namanya letterlek gitu, itu akan seolah-olah itu amal ibadah kita itu wah nggak diterima semua ini, sulit ini. Wudhu itu yang namanya masalah bab air, yaitu babul ma' itu sulit untuk dijalankan. Misalkan kita kan Imam Syafi'i gitu, yang namanya air itu dikatakan air suci dan mensucikan itu memang benar-benar dijaga ukurannya, dijaga kualitasnya. Maka kalau kita pergi ke Jawa Timur, ke masjid-masjidnya orang NU itu kan ngati-hati banget, masuk itu ada kolam, gitu. Kemudian wudhunya itu pakai air lebih daripada 2 kulah, itu. Ya, di situ langsung nggak pakai apa keran itu, paling nanti kakinya gitu. Saking hati-hatinya itu. Kalau kita kan pakai keran cukup gitu. Nah, itulah fikih. Fikih itu harus siap berbeda, ya, siap dalam perbedaan. Untuk apa? Mempermudahkan. Tapi kalau taklidnya itu taklid buta, itu nggak mau. Sampai ada orang itu yang tidak mau wudhu di tempatnya orang-orang Muhammadiyah karena dipandang ini nggak sah. Itu. Ini enggak sah, itu. Orang enggak mau ketika dalam perjalanan itu istinja atau urinoir itu berdiri, itu. Kan biasanya kalau di masjid-masjid yang modern itu berdiri, gitu. Sampai berantri-antri untuk minta ke toilet, itu. Padahal kalau Nabi Muhammad itu memang pernah diriwayatkan kalau dalam safar itu memang berdiri gitu. Enggak mau aku kencing di situ. Padahal apa? Waktunya selak ngoyak lah ini akan apa? Kalau fikih itu dipahami secara apa dewasa akan memudahkan. Bismillah. Yang keempat, terlalu hulu, berlebih-lebihan dalam bersikap, baik itu kepada satu amalan maupun kepada para wali-wali, para ustadz, para kiai. Nah, dalam Islam itu dilarang untuk hulu, jadi ada batasnya, namanya tawasud. Kalau ke sana itu namanya tafrid, ya, ifrat, yang kemudian ke bawah itu namanya tafrid. Lah ifrat itu namanya hulu fiddin, berlebih-lebihan dalam memahami agama, mengamalkan agama, memandang orang-orang yang melakukan amalan agama itu. Contohnya ya pengikut-pengikut habaib itu kan ada yang kemudian sampai melebih-lebihkan para walinya, para habaibnya gitu. Cium nggak terima cuma cium tangan, ciumnya bolak-balik ditambah cium kaki, ada. Itu biasa kalau di Jakarta kayak begitu, ya, daerah habaib itu kalau saya mampir terlalu berlebihan. Nabi Muhammad saja nggak mau kayak begitu kan. Paling banter Nabi Muhammad itu cium, ya, kemudian takdimnya itu biasa. Ada yang berlebih-lebihan sampai kemudian memberikan lakop, memberikan apa namanya gelaran-gelaran itu sehingga dilarang dalam agama. Nabi Muhammad itu ya paling banter itu Sayyidina Muhammad, itu sudah bagus gitu. Ya. Yang tidak boleh itu kadang-kadang ya Sayyidi, itu Sayyidinya sama dengan Sayyidinya Muhammad atau dengan Syekh itu, Syekhnya Syekh itu. Sehingga berlebihan itu. Baik sikap maupun memberikan lakop. Yai Al-Mukarram napa melih ana enten to yang pembawa acara itu kadang-kadang kan melebih-lebihan yang kami hormati, yang kami ini, sehingga melebihkan asma,
maupun sifatnya itu melebihi rububiyatullah. Itu. Ya kita aja misalkan belum berkecimpung di daerah seperti itu. Nah, coba sekali-sekali sholat di masjid-masjid di Pasar Kliwon gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana adabnya itu, mana yang berlebihan dan mana yang tidak. Nah ini. Jadi kalau Nabi Muhammad itu saja itu ada batasnya, padahal beliau ini adalah anbiya wal mursalin. Itu. Apalagi Nabi Muhammad itu memiliki namanya apa itu? Gelar khusus itu loh ketika kita doa adzan itu namanya apa? Wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah, sudah wasilah wa fadilah wa ba'atsu maqama mahmudah. Itu maqama mahmudah. Nabi Muhammad itu punya makom yang tinggi, tapi apa? Nabi Muhammad itu nggak mau kuburnya kasih lampu-lampu. Kemudian tidak mau sebagaimana orang-orang Yahudi mengagungkan para rahib-rahibnya. Dan orang Nasrani melebih-lebihkan para pendetanya. Banyak ini Pak, kalau di Jawa ini. Ya, yang melebih-lebihkan daripada kiai maupun walinya. Sampai orang tahu ziarah ke tempatnya orang tuanya itu nggak pernah. Tapi kalau ziarah ke wali-wali itu nggak absen gitu. Pernah tak ceritakan di daerah Jawa sini. Di ini ada klub khusus untuk ziarah ke wali-wali. Dan itu rutin. Mereka merasa kalau ziarah sekian kali ke tempat ini itu seperti mengatamkan Quran. Oh waline songo, engko anggere wis kono telu, sesuk telu, oh iki wis katam sing ziarah. Itu. Padahal mereka jarang bahkan hampir tidak untuk ziarah ke tempat orang tua mereka. Yang kalau kita dahulukan itu Allah saja mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Hampir sebanding satu trap di bawah Allah. Itu orang tua kita. Maka orang tua kita itu oleh orang-orang ahli tasawuf disebut dengan walin tanpa jeneng. Wali tanpa asma itu ya orang tua kita. Sebetulnya wali itu ya wali nikah, wali ya orang tua kita. Sampai kepada wali-wali yang dianggap keramat oleh mereka itu ya orang tua kita. Doanya lebih terkabul, ikatan ruhiyah emosionalnya lebih kuat gitu. Itu orang tua. Apalagi masih hidup, wah, itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mungkin punya masalah keuangan, masalah keluarga, masalah bisnis, ya jangan pergi ke wali-wali yang sudah mati, pergi kepada wali yang masih hidup. Ini siapa? Orang tua. Karena mencari ridhonya itu kemudian Allah juga ridho, kemudian Allah akan memudahkan untuk urusan kita. Yang kelima, lalai dari mentadaburi ayat-ayat Allah. Tadi yang saya sebut tadi. Mereka cukup status, tapi untuk masalah ilmu, konten yang harus diyakini dalam hati, ikatan yang harus diikatkan dalam hati itu mereka nggak mau. Ya, bahwa Islam itu punya prinsip-prinsip, keyakinan dan prinsip-prinsip yang harus diyakini serta prinsip-prinsip yang harus diamalkan, mereka nggak mau. Mereka mencukupkan diri dengan apa yang diterangkan oleh ulama-ulama yang dalam tanda kutip melihat sisi waqi'iyah. Contohnya hari ini, ulama-ulama itu kemudian banyak sekali menyembunyikan sesuatu yang esensial daripada Islam ini. Yang pertama adalah tauhid, banyak yang disembunyikan. Khususnya namanya tauhid mulkiyah. Itu, bahwa yang paling berhak untuk membuat undang-undang itu adalah Allah. Itu. Bahwa urusan sosialita ini sudah diatur oleh Allah. Urusan kemudian pemerintah ini sudah diatur oleh Allah dalam Quran, Sunnah. Kalau sudah dikodifikasikan dalam kitab namanya kitab Siyasah Syariah. Nah, mereka nggak mau menggunakan itu. Ya. Kemudian prinsip-prinsip yang harus ditegakkan
kita ini umat Islam Indonesia ini tiap tahun itu memperingati apa yang disebut dengan apa namanya tahun Hijriah, tahun baru Islam. Tiap tahun itu namanya tahun baru Hijriah. Tapi spirit yang esensi itu tidak dipahami oleh kaum muslimin Indonesia. Bahwa ketika Nabi Muhammad itu setelah hijrah, itu kemudian ada perjuangan yang esensi apa? Itu membentuk sebuah kekuatan global. Itu. Kalau kita bisa pahami perjuangan Nabi ketika hijrah itu sebagai garis demarkasi kemenangan Islam. Karena setelah itu kemudian Nabi Muhammad mengumpulkan potensi sampai kemudian mengalahkan adidaya yang namanya kafir Quraisy. Sehingga mendapatkan tampuk kepemimpinan. Lah hari ini Islam Indonesia cuma dikempongi saja. Pokoknya kamu buat masjid, kamu buat yayasan, kamu ini. Masalah politik biar kami aja. Nah, kemudian mereka membuat peraturan-peraturan sesuai dengan saenake udele dhewe gitu. Ya, kita masih teringat baru 2 tahun yang lalu kita diporak-porandakan aturan-aturan tentang sholat kita karena COVID-19. Kita diporak-porandakan tentang silaturahmi dengan dalih COVID-19. Gitu. Nah, semuanya itu bahkan besok-besoknya lagi kalau kepemimpinan itu dipegang oleh orang-orang Islam yang tidak mau menegakkan Islam, itu ya esensinya nggak ada. Itu. Islam itu hanya menjadi ikon-ikon saja, menjadi gambaran yang nyata. Namanya saja, esensinya nggak ada. Ya, kita sering mungkin apa kuliner ya, misalkan sate Pak apa itu, Senggon Gading itu, yang terkenal itu. Nah, Bapak, Pak Imam, ora tahu mesti, ora ngerti ya. Nah, ya misalkan mbok galak gitu, apa esensinya mbok galak itu? Oh, mbok galak itu empuk, enak, dagingnya daging kambing muda, namanya balibul itu. Bagaimana esensinya itu nggak ada. Oh, nanggone mbok galak kok tengklengnya itu cuma balung tok, satenya cuma saktit. Ya. Padahal harganya juga mahal. Kan nggak ada esensinya. Apalagi wah kebul-kebul itu kayak sate kere namanya ya. Tahu sate kere? Sate tahu tempe tapi gembos itu loh. Kan mung diwaneni ambune tok. Bareng dicokot itu sate O namanya. Apa? Sate PHP. Yang dimakan cuma tempe. Tapi ambunya ambu sate. Itulah Islam kalau nggak ada esensinya. Dia hanya bau-baunya saja. Tapi apa? Itu kontennya itu nggak ada. Yang 6. Sudah masuk belum, Pak? Tolong ya, masih berapa? 12 menit, ya, masih tekan. Yang ke-6 ini mungkin perhatian untuk kita. Ya, perhatian untuk kita. Apa? Kebanyakan rumah tangga sebagai unit terkecil daripada madrasah Islamiyah. Sekarang ini kosong daripada cahaya tauhid. Ini tidak bicara kepada antum loh, ini keumuman loh. Kita ini yang hadir di sini kan dalam tanda kutip minoritas. Itu. Keumuman daripada rumah tangga kaum muslimin di sekitar kita atau umumnya itu adalah kosong dari tauhid. Lah kalau isi tauhid gimana contohnya, Ustaz? Ya mungkin masuk rumah itu setelannya murotal gitu kan. Kemudian syiar-syiarnya syiar Islam gitu. Tapi kita dapati rumah tangga itu apa masuk rumah itu yang ada adalah kesenangan-kesenangan. TV gitu setelahnya ya umum ya ikatan cinta. Ora kok pengajian Dr. Aisyah Dahlan itu kan. Terus masuk itu bukan murotal tapi kemudian apa lagu sing anyar iki apa sing dibanding-banding itu nikmat, apalagi yang umur-umurnya ya seperti Pak Ponco, Isabella, Tenda Biru, Sahdu
Sing seneng keroncong ya keroncong. Kenapa nggak murotal gitu? Walaupun murotal itu kita nggak tahu apa namanya, nggak tahu artinya gitu. Tapi kalau kita bisa menikmati, berarti hati kita itu ada sinkronisasi dengan Islam, sinkronisasi dengan apa namanya amal-amal Islam gitu. Ya termasuk juga kosong dari tauhid itu motivasi menyekolahkan anak itu tidak apa namanya yang punya potensi untuk mengajarkan tentang Islam. Cari yang favorit yang kemudian itu motivasinya itu adalah dunia. Wah ini bonafit itu dalam bidang apa? Bisnis nanti. Kalau keluar dari sini bisnismen. Gitu. Oh ini nanti akan menjadi ini ya, jadi ini. Kenapa kemudian kita tidak mendasari daripada anak-anak kita itu misalkan sekolah di favorit, yang favoritnya itu adalah agama Islam. Lulus di sini dia nanti hafal Quran juz 30. Dia nanti akan bisa baca Quran. Dia itu nanti akan begini dan begitu. Itu kan motivasi yang berisi dengan tauhid. Ya. Saya nggak bicara masalah kecilin dulu, yang umum. Itu yang umum itu. Dan sekarang ya alhamdulillah memang di tempat saya yang kemarin saya minta bantuan penjenengan itu hari ini pendaftarnya itu melebihi daripada yang umum. Berarti motivasi itu dari masyarakat itu bahwa anaknya itu sebuah investasi akhirat itu sudah lebih banyak daripada yang umum. Karena negeri-negeri umum apa sekolah-sekolah negeri itu banyak yang tutup hari ini. SD negeri itu banyak yang tutup. Ya, karena apa? Pindah ke ini sekolahan-sekolahan yang berbasis agama. Ya, di TK saya itu tinggi besar gitu, yang Aisyah itu. Padahal juga mempunyai motivasi beragama itu. Ini pada pindah ke tempat kami gitu. Ya, di situ karena apa? Minimal keluar itu sudah juz 30, calistung itu sudah bisa itu. Dalam waktu 2 tahun sama. Itu. Bayarnya juga nggak jauh beda. Mereka kemudian ikut ini berbondong-bondong. Nah, jadi rumah ini kemudian diisi dengan apa namanya suasana yang tidak mengikatkan anggota keluarganya kepada madrasah. Padahal yang namanya rumah itu salah satu fungsinya adalah madrasah. Ya, madrasah. Ada 4 fungsi rumah tangga. Ya, kalau saya singkat itu adalah 2T 2M. 2M 2T. M yang pertama adalah masajid. Rumah itu untuk tempat sujud. Karena sholatnya seorang laki-laki itu paling baik di rumah kecuali yang maktubah. Ya, apalagi para ibu-ibunya gitu. M yang kedua madrasah, tempat untuk mendidik. Karena memang rumah tangga itu, rumah itu tempat mendidik untuk apa? Ilmu-ilmu yang adabiah. Adab itu sebagai aplikasi ilmu yang dari lembaga pendidikan itu di rumah. T yang pertama adalah T apa namanya bukan TJ 2M 2J. J yang pertama adalah junah. Junah itu perisai. Jadi rumah tangga itu sebagai tempat untuk berlindung dari mara bahaya baik lahir maupun batin. J yang kedua adalah jannah. Jannah itu apa? Rumah ini sebagai tempat untuk bersenang-senangnya anggota keluarga, sehingga mereka tidak mencari apa namanya kesenangan di luar, yaitu yang tidak dikontrol. Ini. Maka dengan rumah tangga diisi dengan tauhid itu akan menjadikan para anggota keluarganya itu menjadi ahlu tauhid. Yang terakhir yang ketujuh, kalau di sini disebut ketiadaan sarana pengajaran tauhid, yaitu baik ini apa namanya sifatnya itu di pribadi di rumah tangga, tapi yang paling penting ini berhubungan dengan masalah politik dan perang pemikiran kalau hari ini. Karena apa? Sebetulnya tauhid itu menjadi hak dan kewajiban daripada warga negara Indonesia ini, yang menjadi wajib itu bagi penguasanya. Maka ada undang-undang tentang aliran sesat itu dalam rangka hal ini. Jadi tauhid itu sebetulnya kewajiban negara untuk meluruskan, mengajarkan,
membumikan itu. Tapi karena kemudian ada kepentingan politik itu, khususnya untuk mencari suara dan kemudian yang namanya tauhid itu kemudian tidak diprioritaskan. Ya, di sini ini ada pengajian khusus, ya, sebut saja namanya pengajian Anisa, yaitu satu kecamatan. Itu sudah rahasia umum yang itu menjadi kendaraan bagi para politikus itu. Dan ternyata memang banyak pengajian-pengajian seperti itu dalam rangka untuk menjadi kendaraan politikus. Wani piro gitu saja. Nah, ini namanya politik. Sehingga prioritas yang harusnya memberikan asupan-asupan tauhid, meluruskan tauhid, itu tidak ada. Apalagi kalau kemudian musuh-musuh Islam itu tahu, oh modelnya gitu. Kemudian ada namanya ghazwul fikri. Adanya perang pemikiran gitu, di mana di situ dimasuki. Maka tidak heran kalau kemudian ada seorang namanya Hari Tanu itu, kemudian ada yang satu itu Probo siapa itu, orang-orang kafir yang kemudian memakai baju Islam dan mereka itu kemudian memberikan bantuan dalam rangka politik maupun ghazwul fikri ini. Ya. Tapi saya agak optimis ini Pak, Bu. Di Indonesia ini banyak artis-artis yang hijrah. Banyak orang-orang kaya, konglomerat maupun ini banyak yang hijrah. Fenomena apa ini nggak tahu saya. Itu. Ya, banyak sekali pemusik-pemusik, ya, bintang film ini yang hijrah, meninggalkan dunianya kemudian masuk ke ini lingkungan Islam. Yang terakhir kemarin itu baru 4 atau 3 hari yang lalu itu namanya Arie Untung ya. Arie Untung itu orangnya terkenal, ganteng, tapi kemudian rela untuk mubeng-mubeng mencari ini pondok-pondok ya. Pondok kemudian diadakan kayak pengumpulan dana itu. Nah, yang kemarin itu ada siapa itu? Banyak lah. Sering di Karanganyar di pondok-pondok ini teman-teman itu dihadiri itu hijrah fest ya. Pemuda-pemuda dari kalangan yang khusus ini hijrah. Dan orang-orang kaya banyak Pak. Gitu. Ada dokter yang punya rumah sakit di Jakarta itu saya dengar itu senang itu. Gejala apa ini enggak tahu, tapi yang jelas itu positif gitu. Walaupun sementara juga kalau ada fenomena-fenomena orang-orang Islam yang kemudian hanya menjadi buzzer, kemudian menjadi entah sadar atau tidak sadar menjadi alat-alat tadi ghazwul fikri ini ya banyak gitu. Banyak kalau ada masalah itu entah tertipu atau menipu, mereka itu tidak membela Islam tapi justru ini menyerang orang-orang yang kemudian pro kepada Islam. Nah, jadi yang terakhir ini lebih kepada politik itu di masyarakat kita, di negara kita ini syarat hari ini dengan kepentingan politik, sehingga seharusnya itu umat Islam itu mendapatkan asupan-asupan pelajaran, asupan peraturan untuk menguatkan keimanan mereka, kemudian diporak-porandakan karena kepentingan politik maupun ghazwul fikri. Demikian Bapak dan Ibu, saudara-saudara semuanya, apa yang melatar belakangi daripada kaum muslimin atau orang-orang Islam meninggalkan bahkan tidak mau untuk memeluk Islam secara kafah, dan mereka meninggalkan prioritas untuk memperbaiki akidahnya karena mereka lupa bahwa akhirat itu abadi, bahwa mati itu pasti, bahwa semua itu akan menjadi selamat dan beruntung ketika amalnya, akidahnya, imannya itu betul. Nah, mereka tidak memprioritaskan dan tidak mau memperbaiki dari agamanya, seolah-olah hidup itu hanya sebagai rutinitas. Kemudian ada yang
diberi petunjuk oleh Allah, kemudian ada istilah-istilah hijrah, ya. Orang yang kemudian maune orang ngaji tadi ngaji, itu namanya hijrah gitu. Ya apapun lah namanya, yang penting apa, mereka sadar kembali. Sebetulnya satu paket dengan terapi dan jalan keluar dari masalah ini. Kenapa mereka bodoh dan lain sebagainya. Ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama adalah harus kembali kepada Quran dan Sunnah yang dipahami para salafus soleh. Yang kedua adalah memberikan perhatian kepada, memberikan pengajaran kepada akidah yang betul. Nah, termasuk usaha daripada Raudhah ini mengadakan dan menghadirkan ustadz-ustadz yang lurus, ustadz-ustadz yang akidahnya itu sesuai dengan manhaj salaf. Itu adalah sebagai upaya untuk memberikan pengajaran akidah yang salimah, akidah yang lurus, akidah yang sahihah. Yang ketiga harus ditetapkan kitab-kitab yang lurus. Ya, kalau ada kajian atau yang dibaca anak-anak itu harus ada kontrol bagi orang-orang alimnya. Oh, ini akidah nggak penting ini buku nggak penting, nggak usah diajarkan. Yang penting-penting dan prioritas saja. Itu. Sebagaimana kalau kami di pondok itu ada anak-anak yang pinjam buku-buku di Ganesha. Anak pondok waktu wis entek kok njileh buku nang Ganesha, apa wis bukune pondok entek gitu. Nah, itu tidak boleh. Hanya cerpen, hanya buku-buku ini, buku-buku umum yang menghabiskan waktu karena mereka dikejar oleh setoran. Yang keempat harus diseleksi dai-dai yang akan memberikan. Ya kalau hari ini kita nggak bisa, kalau di masjid yang insya Allah itu punya pemahaman yang sudah lurus nggak masalah. Tapi kalau secara umum memang nggak bisa. Jangankan hanya dai yang sekelas menteri agama saja itu mempunyai pemahaman seperti itu. Dalam timbangan akidah Islamiyah yang ahlu sunnah saja seperti itu, ya kerusakannya yang ditimbulkan atau subhatnya yang ditimbulkan lebih besar. Nah, maka ya sesuai dengan kemampuan kita, kalau kita bisa menguasai atau menjadi takmir masjid, ya masjid itu bagaimana diseleksi dai-dainya yang sahih, dai-dainya yang akidahnya lurus. Alhamdulillah kita sudah sampai 2 bab. Insya Allah nanti pada kesempatan yang akan datang kita sampai kepada akidah tauhid merupakan dakwah seluruh nabi, dan akidah tauhid merupakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Demikian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mari kita tutup kajian ini dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.